Selamat siang. Saya akan memaparkan tugas saya yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang disusun oleh saya sendiri, CGP Irma Suryani Borusitorus CGP Angkatan 11 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Memaparkan penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemaparan tentang pendidikan yang berpihak pada murid Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini saya akan memaparkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih relevan, yaitu yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Petani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji-biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas. Ketika ditanam dengan penuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pihak tani, demikian sebaliknya meskipun biji jagung itu disebar adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya yang disertai dengan adanya tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Oke. Kemudian ada di sini juga pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, sehingga dapat menuntut murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Berhamba pada anak. Sebagai seorang pendidik, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak mengingatkan saya untuk selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak di atas segalanya. Peran kita sebagai guru itu harus berpihak atau berpusat kepada anak. Dan yang ini ada juga budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Sebagai yang kita ketahui bahwa semboyan Ki Hajar Dewantara ada 3. Ingarso Sang Tulodo, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ingmadio Mangunkarsa, guru harus bisa membangun semangat anak. Tutwuri Handayani, guru harus memberi arahan atau dorongan dan motivasi kepada anak. Pendidikan yang berpihak pada murid itu adalah memberikan kemerdekaan untuk belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sesuai perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tapi saat ini banyak sekali rekan sejawat kita yang mengajar masih dalam konteks teacher center, di mana murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Jadi, oleh sebab itu, maka sekolah saya SMK NPP 1 Kuala Selatan mengadakan yang namanya program rohani, ada program rohani Islam, ada program rohani Kristen. Kemudian yang kedua adalah kegiatan literasi. Yang ketiga adalah kegiatan pembiasaan 5S. Sapa, senyum, salam, sopan, santun. Kemudian ada lagi
Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, satu, masih rendahnya minat dan motivasi murid untuk mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan tersebut? Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya adalah satu, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Kemudian, proses mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, atau dapat mengembangkan keterampilan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian, jangan pernah bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Terakhir, saya akan mengatakan, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah, cukup demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual. Terima kasih.